Halo Cucupers, udah masuk ke episode 8 aja nih, dikit lagi udah mau tamat. Karena udah penasaran banget, mending kita langsung aja yuk. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yunso terpental keluar mobil dan tersadar ternyata yang membalikan mobil tersebut adalah monster berotot. Yunso mencoba melawan tapi terpental karena tidak sebanding ukurannya. Di dalam gedung, Eunhyuk mulai mengoperasi, tapi sebelum itu Jisoo diberitahu kalau ini sangat berbahaya karena tidak ada obat bius dan dia harus menahan rasa sakitnya. Operasi dimulai. Gilsop keluar untuk mencoba membantu dan menyerang monster dengan bom api. Saat membantu Yunso, tiba-tiba hidung Gilsop mengeluarkan darah. Sepertinya dia mulai terinfeksi. Monster berotot ingin menyerang Gilsop. Seketika mobil damkar datang dan menabrak monster tersebut. Ternyata yang membawa mobil damkar tersebut adalah Ikkyong. Sangwok mencoba mengeluarkan Yori yang terjebak di dalam mobil, yang mobil ini sudah mengeluarkan bensin. Monster berotot mengamuk yang membuat Ikkyong terjatuh. Ikkyong kembali memasuki damkar. Monster mengejar, namun mobil yang ditumpanginya meledak yang membuat monster berotot kena. Dengan situasi ini, Ikkyong memanfaatkan dengan mendorong monster berotot ke lubang dengan mobil dan berhasil membuatnya terjatuh hingga menusuk. Dengan sigap, dia juga mendorong mobil yang sudah terbakar ke bawah untuk membakar monster tersebut dan mati. Sementara di dalam gedung, operasi juga berjalan lancar dengan keadaan Jisoo yang pingsan. Eunhyuk menemui Ikkyong menanyakan keadaannya, tapi dia malah menanyakan Yunso. Sepertinya Eunhyuk sudah tahu kalau Ikkyong sedang hamil. Yori tersadar dengan darah yang cukup banyak. Ternyata di sana ada Sang-euk. Gilsop datang membawakan obat asma dan mengomel kepada Sang-euk. Sebenarnya dia ingin berterima kasih, tapi caranya cukup aneh. Sang-euk datang ke toko swalayan, ternyata di sana ada Jaehyun yang sedang meminum soju. Seketika Sang-euk melarang dan berkata, "Ini bukanlah dirimu yang jadi, berhentilah." Ikkyong menunggu Yunso bangun. Seketika Yunso bangun, dia dengan enaknya melukai Yunso dan bertanya gejala apa yang dialami oleh Yunso saat pertama kali dan ingat-ingat sudah berapa hari engkau menjadi monster. Seperti menginterogasi Yunso dengan paksaan, dengan tatapan yang juga sangat sinis. Yunso bertanya, "Kenapa kau melakukan ini kepadaku?" Ikkyong dengan frustasi, dia memberitahu semuanya dan mengobrol tentang proyek eksperimen pemerintah. Saat semua warga sedang makan dan bercanda, ibu toko swalayan datang dan memberitahu kalau dia ingin keluar karena sudah merasakan gejalanya. Warga memilih untuk dia tetap tinggal walau secara terpisah. Ibu toko swalayan bertemu dengan Yunso dan menangis sambil menanyakan bagaimana kau sanggup menahannya. Suasana gedung menjadi sedih. Ikkyong sedang mandi dan memikirkan perkataan militer yang dimana kalau dia menekan tombol itu dia akan bisa menemukan suaminya. Seketika ada yang datang untuk menyerang. Warga berkumpul sambil bercerita, sepertinya biar ada kegiatan ya dan gak sepi-sepi banget. Tiba-tiba datanglah salah seorang seperti kelaparan. Ikkyong memberitahu kalau dia adalah tentara yang kabur tapi tingkahnya sangat aneh. Eunhyuk menemui Yunso dan mengobrol. Sepertinya Eunhyuk mencoba menghibur. Seketika Eunhyuk datang dan meledek. Tiba-tiba tingkah lakunya seperti salah tingkah. Kayaknya dia suka deh sama Yunso. Yunso ke kamar mandi dan memotong rambutnya, tapi terselinglah ingatan masa lalu. Jisoo akhirnya sadar. Eunhyuk sedang mengukur suhu tubuh, tapi warga datang dan memberitahu kalau tentara itu sudah sadar, namun terlihat aneh tingkahnya. Seketika terdengarlah suara, ternyata itu dari walkie-talkie yang membuat dia seperti ketakutan dan ingin kabur. Seketika Ikkyong menyuruh tanda SOS diputuskan. Sepertinya terjadi sesuatu yang aneh di luar sana. Eunhyuk memeriksa Jisoo dan menanyakan keadaannya, dan Jisoo berterima kasih atas operasi yang berhasil. Ikkyong datang menemui ibu toko swalayan dan memberitahu kalau ibu tersebut harus melewati 15 hari sebelum gejala makin parah. Namun seketika darah keluar. Yunso dan Sang-euk turun, namun dia melihat satpam yang turun menggunakan lift. Seketika Yunso membunyikan alarm agar yang di bawah tahu. Sang-euk dan Yunso menuruni tangga. Seketika monster datang menangkap Sang-euk. Sang-euk menyuruh Yunso untuk turun duluan. Keadaan mulai panik. Lift mulai terbuka. Yunso dengan bergegas menuruni tangga dengan meloncat hingga kakinya patah dan dia tidak kuat untuk bangun. Ibu gedung kaget dan memanggil satpam. Ternyata satpam sudah menjadi monster. Ibu gedung ketakutan dan kabur karena dikejar monster satpam. Ketika nyawanya terancam, Jaehyun datang membantu, tapi malah tangan Jaehyun terpotong karena terkena mesin rumput. Semua warga datang dan shock melihat ini semua, dan Jaehyun juga melihat shock
karena tangan dia putus dan harus menahan rasa sakit. Jaehyun melawan dan bertarung di dalam lift dan menyerahkan dirinya. Semua terlihat bingung dan sedih. Eunhyuk dengan rasa sedih, dia pun melempar api ke dalam lift. Semua warga pun bersedih. Jaehyun merelakan dirinya untuk terbakar bersama monster tersebut. Nah Jujupers, ending episode 8 cukup sedih ya. Apakah Sun-ok akan berhasil melawan monster? Nasib Jaehyun merelakan dirinya, so tunggu terus ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.